Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang panas dan macet, Parto, seorang supir angkot berusia 30 tahun yang sederhana dan baik hati, menjalani hari-harinya dengan rutinitas mengantar penumpang. Ia tinggal di rumah kecil di pinggiran Bekasi bersama ibunya, Bu Sari, dan adiknya, Rina. Hidup Parto penuh perjuangan sejak ayahnya meninggal, tetapi ia selalu memegang prinsip saling tolong-menolong. Suatu siang, saat menurunkan penumpang di Tanah Abang, Parto melihat seorang wanita asing berdiri sendirian di pinggir trotoar. Wanita itu mengenakan abaya hitam, wajahnya pucat dan lelah. Ia adalah Aisyah binti Ahmed Al-Mansur, 27 tahun, putri tunggal seorang pengusaha kaya dari Riyadh, Arab Saudi. Aisyah datang ke Jakarta untuk negosiasi kontrak bisnis keluarga, sekaligus sebagai alasan untuk sementara menghindari perjodohan paksa dengan Khalid bin Faisal, anak mitra bisnis ayahnya yang sombong dan tak dicintainya. Dengan aksen Arab yang kental, Aisyah meminta tumpangan sambil mengaku dompet, kartu kredit, identitas dan ponselnya dicuri di pasar. Tak punya uang tunai, ia nyaris putus asa. Parto tanpa ragu mengajaknya naik dan menawarkan bantuan. Ia antar Aisyah ke kantor polisi untuk melapor, lalu karena hotel menolak tanpa identitas, mengajaknya menginap sementara di rumahnya. Bu Sari menyambut Aisyah bak anak sendiri, memberi makan hangat dan tempat tidur nyaman di tengah hujan deras malam itu. Hari-hari berikutnya, proses pengurusan dokumen di kedutaan memakan waktu lama. Aisyah terpaksa tinggal lebih lama di rumah Parto. Ia mulai terbiasa dengan kehidupan sederhana, membantu Bu Sari memasak, belanja di pasar tradisional, bahkan belajar membuat nasi goreng dan pepes ikan. Parto sering mengajaknya naik angkot, bercerita tentang mimpi-mimpinya memiliki usaha sendiri. Aisyah pun membuka diri. Ia lulusan bisnis di London, tapi merasa terkekang oleh tradisi keluarga kaya yang mengutamakan perjodohan demi bisnis. Namun, kehadiran Aisyah menimbulkan kecurigaan dari Rina. Adik Parto itu khawatir kakaknya ditipu oleh wanita kaya yang menyamar. Konflik kecil sempat pecah, tapi akhirnya Aisyah mengaku rahasianya. Ia sengaja menggunakan urusan bisnis ini untuk kabur dari perjodohan dengan Khalid. Parto tak menghakimi, malah ia makin kagum pada keberanian Aisyah. Perlahan, kedekatan mereka berubah menjadi cinta. Parto mengajak Aisyah ke Monumen Nasional, berbagi mimpi di bawah langit Jakarta. Aisyah mengakui pertama kali bahwa ia jatuh cinta pada kebaikan dan kesederhanaan Parto, sesuatu yang tak pernah ia temukan di kalangan pria kaya di Riyadh. Parto juga mengakui perasaannya, meski sadar perbedaan dunia mereka sangat jauh. Badai datang ketika ayah Aisyah menelpon, memerintahkan putrinya pulang karena perjodohan dengan Khalid tak bisa dibatalkan. Tak lama kemudian, Khalid sendiri tiba di Jakarta atas perintah ayah Aisyah. Dengan sombong, ia datang ke rumah Parto bersama pengawal, menuduh Parto menculik Aisyah dan menghina latar belakangnya sebagai supir miskin. Pertengkaran hebat terjadi. Khalid bahkan melapor ke polisi dengan tuduhan penculikan. Parto ditahan sementara Aisyah membela habis-habisan pria yang dicintainya. Dengan nekat, Aisyah mendatangi hotel Khalid dan mengancam akan membuka rekaman ancaman Khalid kepada polisi serta kedutaan. Khalid akhirnya mencabut laporan, tapi ancaman terbesar masih datang. Syekh Ahmed Al-Mansur, ayah Aisyah, akan datang sendiri. Untuk mencari ketenangan, Parto dan Aisyah kabur sementara ke Pantai Anyer. Di sana, di bawah pohon kelapa dan ombak tenang, mereka menghabiskan hari-hari penuh kebersamaan, berjalan di pasir, memancing, menikmati sunset, dan saling berjanji akan memperjuangkan cinta mereka. Namun, Khalid memberitahu lokasi mereka pada Syekh Ahmed. Kembali ke Jakarta, Syekh Ahmed tiba dengan rombongan mewah. Di depan rumah kecil Parto, ia memerintahkan Aisyah pulang paksa. Aisyah menolak tegas, menyatakan ia mencintai Parto. Parto, Bu Sari, dan Rina membela dengan tulus. Mereka tunjukkan bagaimana Aisyah bahagia di lingkungan sederhana ini, bagaimana Parto menjaganya tanpa pamrih. Syekh Ahmed yang awalnya marah dan merendahkan, perlahan luluh dengar cerita semua orang dan melihat kebahagiaan asli di mata putrinya. Ia akhirnya memberi restu dengan satu syarat, Parto harus membuktikan diri dengan mengelola modal usaha yang ia berikan. Jika dalam 2 tahun berhasil, pernikahan boleh dilangsungkan. Parto tak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan kecerdasan bisnis Aisyah, ia membangun angkutan Parto Sejahtera, armada angkot modern ber-AC, bengkel kecil dan memberikan gaji layak pada karyawan. Aisyah sendiri membuka butik online, Aisyah Batik Arabia,
yang sukses menggabungkan desain abaya dengan batik Indonesia. Usaha mereka berkembang pesat. Laporan bulanan membuat Syekh Ahmed semakin yakin. Akhirnya, hari pernikahan tiba. Digelar sederhana namun meriah di halaman rumah Parto yang sudah diperluas. Dekorasi campuran budaya Indonesia Arab, janur kuning, kaligrafi, batik dan hidangan nasi kebuli bercampur rendang. Aisyah mengenakan gaun pengantin rancangannya sendiri, Parto dengan beskap gagah. Akad nikah hikmat disaksikan tamu dari berbagai kalangan, supir angkot, tetangga kampung, hingga rombongan keluarga Aisyah dari Riyadh. Di pelaminan, Aisyah berbisik pada Parto, "Terima kasih telah menolongku hari itu." Parto menjawab, "Terima kasih telah memilihku, istriku." Syekh Ahmed merestui sepenuh hati. Bu Sari dan Rina menangis bahagia. Khalid mengirim ucapan selamat dari jauh, tanda ia sudah ikhlas. Kisah ini berakhir manis. Seorang supir angkot biasa yang dengan kebaikan sederhana menolong wanita asing di pinggir jalan, tanpa sadar membuka pintu menuju cinta sejati yang melampaui batas negara, kekayaan, dan tradisi. Dari pertemuan tak terduga di tengah kemacetan Jakarta, mereka berjuang melawan rintangan, hingga akhirnya bersatu di pelaminan yang penuh kehangatan dan kebahagiaan.